Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri dan menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Pada selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM. teman terbaik kamu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. Dari kawasan Tomelo 8 Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Dan Angel hadirkan untuk kamu spesial di setiap hari Senin dari pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Kita hadirkan Kita Indonesia, nilai-nilai keindonesiaan berdasarkan nantinya Angel juga akan mengundang anak-anak muda NTT untuk membahas
terkait dengan topik-topik yang berhubungan dengan nilai-nilai keindonesiaan dan juga menyangkut dengan prestasi mereka. Jadi nantinya kita juga akan terhubung ya pagi ini bersama dengan Kakak Norbert Umbu Laki Pali yang merupakan alumni dari Political Future Leader Batch 3, di mana pagi ini kita bakal membahas terkait dengan menanam integritas sejak dini yang merupakan fondasi pemimpin muda Indonesia. Kita bakal tanya pengalaman Kakak Norbert ketika mengikuti Political Future Leader ya. Ini terkait juga teman Pro 2 dengan bagaimana menjadi seorang pemimpin muda di daerah, kemudian apa saja yang dilakukan oleh Kak Norbert ya, dan bicara soal politik juga nih. So stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Sementara Angel juga sedang menghubungkan Kakak Norbert ya di Pro 2 Kupang pagi ini, karena kalau saat ini Kakak Norbert sendiri berlokasi di Sumba Barat teman Pro 2. Jadi kita mengharapkan dalam perbincangan kita sampai di pukul 10 selesai nanti ada inspirasi, ada motivasi untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia, apalagi yang ada di NTT, dan khususnya untuk kamu juga yang mendengarkan bagaimana sih pemimpin muda itu dapat terbentuk dengan menanamkan integritas sejak dini. So stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Angel hadirkan lagi lagu-lagu asik untuk teman Pro 2 di sepanjang pagi ini. Stay tune terus teman Pro 2. Kemarin ku melihat tak seperti biasanya, ada yang berbeda dari tatapan mata. Kau katakan akan pergi, tak ada kisah kita lagi. Tak sadarkah dirimu kau lukai aku? Biarkan aku menjaga cinta ini.
matiin HP dulu ah. Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong? Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai. Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat, mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas, keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung. Pro 2 FM. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan yang pastinya teman Pro 2 saat ini kita juga sudah tersambung kembali bersama dengan Kakak Norbert Umbu Laki Pali yang merupakan alumni dari Political Future Leader Batch 3. Di pagi hari ini kita bakal membahas terkait dengan topik kita ya, teman Pro 2 menanamkan integritas sejak dini yang merupakan fondasi pemimpin muda Indonesia. Kalau begitu langsung saja Angel mau menyapa dulu untuk Kakak Norbert yang sudah tersambung di line telepon kita pagi ini. Selamat pagi Kakak Norbert. Halo, selamat pagi Kak Angela. Selamat pagi juga teman-teman Pro 2. Selamat pagi, apa kabar? Kabar baik Kak. Gimana juga kabarnya nih Kak? Kabar kami baik sekali. Ini sekarang kondisinya lagi di mana nih Kak? Untuk saat ini saya ada di Sumba Tengah sih Kak. Wah, sudah. Lagi santai-santai menikmati udara pagi lah. Wah, asik sekali. Mungkin boleh menceritakan kalau keadaan Sumba Tengah sendiri bagaimana? Kalau di Kupang dari BMKG sendiri katanya hujan ya, tapi sepanjang pagi hari ini mendung dan berangin. Kalau di Sumba Tengah sendiri di wilayahnya Kakak seperti apa? Kalau di Sumba Tengah sendiri sebenarnya dari subuh itu sudah hujan sampai hari ini juga masih rintik-rintik. Makanya kita jaringan sedikit agak putus-putus nih kayaknya. Baik. Karena hujannya dari subuh Kak. Oke, tapi terima kasih sebelumnya untuk kesediaan Kakak Norbert ya. Ya, siap. Oke. Nah, Kak Norbert, kalau kita bicara soal Political Future Leader Batch 3 yang sudah diikuti di tahun 2025 kemarin, mungkin boleh menggambarkan dan menceritakan bagaimana perjalanan Kakak hingga akhirnya bisa bersama dengan teman-teman dari seluruh Indonesia hadir dalam forum tersebut. Oke, sedikit cerita Kak Angela. Jadi pada sebenarnya tahun 2025 kemarin itu di bulan 11 itu dari Amanat Research Institute, mereka itu buka namanya Political Future Leader. Jadi di awal itu mereka buka untuk local representation. Jadi di tahun ini sebenarnya ya dari tahun kemarin itu target mereka itu di wilayah Bali sama NTT. Nah ketika mereka buka, mereka cari yang paling pertama itu local representation sehingga informasi itu bisa disebarkan di daerah yang menjadi tujuan mereka untuk perpanjangan tangan. Jadi di bulan 11 daftar, kemudian ikut beberapa seleksinya dan akhirnya terpilih dengan beberapa teman-teman. Kalau di Sumba Tengah sendiri itu terpilih 2. Jadi kemarin itu di NTT ada beberapa daerah, salah satu yang terpilih itu ada di Sumba Tengah, Sumba Barat. Jadi untuk seluruh Sumba tidak kebagian, jadi Sumba Tengah sama Sumba Barat ada dari Sika dan yang lain itu dari Bali. Nah setelah kami terpilih itu kemarin kita dan beberapa meeting untuk persiapan sama kita perekrutan untuk peserta yang akan ikuti kegiatan ini nanti yang dilakukan selama 3 bulan sebenarnya untuk kelasnya online-nya. Kita akan belajar beberapa kelas terkait politik yang terjadi di Indonesia dan juga diundang beberapa pakar ya dari akademisi dan kita mau lihat dari sisi akademis ini seperti apa, sama nanti di praktiknya itu kira-kira seperti apa gitu ya. Jadi kita terpilih, setelah terpilih itu akhirnya kita kembali di daerah masing-masing untuk kita open recruitment dan kita lakukan juga seleksi. Kayak sebelumnya kita diseleksi, sekarang kita seleksi lagi nih untuk peserta yang akan ikut kegiatan ini. Setelah itu terpilih, kami sama-sama dampingi teman-teman selama 3 bulan untuk ikuti kelas. Dan yang terakhir kemarin itu di tanggal 6 Februari yang kegiatan secara offline di Jakarta untuk ketemu langsung dengan memang orang-orang muda yang terjun di dunia politik. Kita berdiskusi secara langsung, termasuk juga dari MPR juga, yang wakil MPR-nya juga hadir untuk membukakan realita politik di Indonesia itu seperti apa kayak gitu Kak Angela. Nah itu sedikit perjalanan masuk di Political Future Leader. Menarik sekali ya Kak Norbert kalau mau dibilang. Nah kalau dari Kakak Norbert ini kan kalau mau dibilang ketika masih di Kupang pastinya juga membawa isu-isu anak muda atau mungkin juga lingkungan atau apapun dari kota Kupang. Tapi karena sudah mewakili Sumba Tengah, kira-kira advokasi atau isu apa yang Kakak juga suarakan di dalam forum tersebut tuh?
Kalau di Sumber Tengah sendiri sebenarnya masih ada apa ya, hubungan juga dengan isu-isu yang sebelumnya saya di Kupang. Salah satu kan di Kupang kita juga di isu sampah. Nah di Sumber Tengah juga kita juga punya isu di sampah. Kalau di Kupang kan kita punya TPA, sementara di Sumber Tengah kita tidak punya TPA, hanya ada TPS salah satu juga yang kita angkat. Kemudian juga isu di pendidikan, karena masih kalau berbicara pendidikan ya pada umumnya di NTT itu masih cukup banyak daerah-daerah yang kesulitan di dalam akses ya untuk jalannya, kemudian jaraknya dan lain-lain, termasuk isu ekonomi. Itu beberapa isu strategis sebenarnya yang kita dari Sumber Tengah kemarin kita bawa, kemudian kita diskusikan di sana. Selain online kita juga diskusikan secara langsung, kita bertemu dengan teman-teman dan ternyata juga dari hasil diskusi yang kita lakukan, memang kedua wilayah ini mirip untuk isunya. Ya dari isu sampah, isu pendidikan dan lain-lain sebenarnya sangat mirip. Kemudian kita coba cari titik temunya untuk nanti jadi satu poin penting untuk dilakukan, karena setelah itu kita juga akan buat kegiatan juga nanti lanjutannya Kak Angela. Jadi kita di daerah masing-masing akan buat satu program yang menyasar. Kita coba pilih, dan untuk kemarin challenge-nya kita akan bergerak awal itu dari isu lingkungan. Kira-kira membuat apa nih dengan realita lingkungan yang sedang terjadi di daerah masing-masing di teman-teman. Dan kami di Sumber Tengah sendiri bersama-sama teman-teman coba melihat, karena kelemahan kita itu tidak adanya TPA. Bahkan kalau kita lihat secara umum di NTT ada TPA tapi belum masuk di TPA yang sistem landfill, masih open dumping. Dan di Sumber Tengah sendiri bahkan tidak ada TPA-nya, sampah-sampahnya itu biasanya dibakar. Makanya kita mau mulai dari gerakan sederhana tapi sebenarnya punya dampak ya untuk di yang sudah terjadi ya di hilirnya. Itu bagaimana sampah-sampah plastik itu kita bergerak dari rumah tangga untuk nanti kita coba olah. Yang paling sederhana kita lakukan pembuatan ekobrik. Jadi di sekitar di Maret ini kita akan coba running yang ada di Sumber Tengah sendiri sebenarnya. Angela. Menarik sekali. Ini Angel juga pengen tahu sejauh mana animo dari teman-teman dari luar daerah. Apakah mereka juga membahas hal yang sama terkait dengan pendidikan, ekonomi, kemudian juga akses kesehatan, atau juga ada topik-topik yang seru untuk diaplikasikan di daerah kita nih, terlebih di Sumber Tengah nih Kak? Kalau dari daerah-daerah lain seperti di teman-teman dari Bali juga kemarin, salah satu isu yang mereka bawa juga itu adalah isu lingkungan juga sebenarnya Kak. Karena apa yang kelihatan yang dari kita luar, kalau kita lihat contohnya di Bali, sangat menarik. Tapi teman-teman yang memang ada di sana, mereka yang cukup tahu keadaan realitas seperti apa itu, kemudian kebijakan-kebijakan di sana. Tapi ada yang menarik itu terkait di beberapa kebijakan di Bali, itu sudah berlaku ya ketika kita masuk di market. Itu kan ketika kita mau pakai plastik itu maka kita akan kasih harga sendiri. Nah itu harapannya kemudian nanti bisa lah di NTT itu sehingga ada penekanan terkait penggunaan plastik ini. Harapannya itu juga terjadi di Sumber Tengah dengan kita advokasi di dalam kebijakan sehingga regulasi yang baik ini itu bisa dimultiplikasi lah. Sehingga di semua daerah paling tidak regulasi terkait seperti ini, bahwa ketika kita belanja maka ada penambahan ya dana lah untuk kita menggunakan plastik itu. Kalau di Bali kan sudah mulai diterapkan bahkan dari beberapa tahun lalu ya. Yang Angel tahu dan Angel ingat mereka menggantikan plastik ini dengan daun pisang. Nah ini juga kayaknya bisa diaplikasikan nih ke tiap-tiap daerah. Tapi kalau Sumber Tengah sendiri kan rencananya kakak juga akan menjalankan program. Apakah juga menghimpun teman-teman komunitas yang ada di sana dan juga pemangku kepentingan supaya juga ini bisa menjalankan program kakak dengan lancar juga nih? Betul Kak. Untuk di awal tentu yang kami akan mencari komunitas memang agak kesulitan ya di Sumber Tengah, tidak masif di Kupang lah untuk gerakan komunitas. Di sini kita akan coba cari komunitas yang kita akan sama-sama kolaborasi. Dan tentu rencana untuk di awal kita akan bergerak dari sekolah. Bergerak dari sekolah, kemudian bagaimana kita juga sekalian edukasi juga untuk mahasiswa. Karena kan di sekolah mereka juga punya salah satu program kan Kak Angela, di mana yang P5. Jadi kita mau masuk dari situ
Sehingga ada salah satu sekolah yang mungkin ke depan yang harapan kita itu menjadi salah satu permodelan yang tentu menjadi tempat juga untuk sekolah-sekolah lain melihat bisa belajar. Sehingga tidak kita yang bergerak sendiri, tetapi lewat siswa-siswa yang nanti akan didampingi, maka mereka lah yang akan bermultiplikasi untuk mempengaruhi siswa lain, atau bahkan pun ketika mereka kembali di rumah paling tidak kesadaran itu yang mereka bawa kemudian lakukan di rumah tangga mereka masing-masing. Oh iya. Kemudian juga dari pihak di pemerintahan kita juga akan berencana bergerak dari desa untuk kita kira-kira apa nih yang bisa kita kolaborasikan, kemudian strategi apa nih yang kita lakukan, tentu itu melalui diskusi bersama melalui ODN. Menarik ya, Kak ya. Ada juga terkait dengan political future leader ini, kan topik kita di pagi ini kita membahas terkait dengan menanamkan integritas sejak dini. Ini merupakan fondasi pemimpin muda Indonesia, apalagi Kakak sendiri yang memang sudah bergumul lama dengan organisasi ya. Kemudian ada juga komunitas-komunitas. Kalau dari sudut pandangnya Kak Norbert sendiri, seperti apa sih definisi dari pemimpin? Kakak sendiri mendefinisikan pemimpin itu seperti apa? Apalagi sudut pandang anak muda nih, Kak. Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya menjadi seorang pemimpin ya. Kalau berbicara yang paling pertama itu bagaimana kita mulai dari diri kita sendiri, itu kita bisa menghandle diri. Karena ketika kita memimpin orang banyak, ketika kita tidak punya kemampuan menghandle diri kan cukup berbahaya. Itu kita mulai dari situ. Kemudian kita juga punya integritas, kedisiplinan, dan ketika kita masuk di dalam yang skala lebih besar itu, bagaimana kita punya pengetahuan terkait isu yang sedang terjadi. Karena problemnya kita hari ini banyak orang-orang yang secara pengetahuan sangat besar ya, tetapi isu internal mereka itu mereka tidak tahu gitu. Sehingga ketika mereka melakukan program, kadang-kadang program-program itu tidak menyasar masalah-masalah yang ada di akar rumput. Hingga harapan dari saya sebenarnya ketika kita menjadi pemimpin, bagaimana dari internal kita ketahui. Kemudian permasalahan di akar rumput itu seperti apa. Ketika kita paham permasalahan di akar rumput, maka ketika kita pun menghasilkan kebijakan ataupun kita yang mendorong kebijakan, maka kita akan mendorong dari akar masalah yang ada. Kadang-kadang kita cuma ambil sampel yang di atas tanpa mengetahui secara menyeluruh gitu. Kita cuma ambil satu sampel yang tidak mendekati masalah sebenarnya yang sedang terjadi. Dan itu juga yang sampai hari ini salah satu masalah besar yang ada dan di dalam kepemimpinan itu yang sulit kan. Kemudian juga bagaimana seorang pemimpin juga bisa menjadi motor utama lah di dalam apa yang kita gerakan. Kita yang menjadi teladan lah untuk teman-teman. Kalau kita tidak menjadi teladan, kita mengharapkan kita tinggal suruh-suruh mereka, itu kan apa yang mau dipimpin gitu. Benar sekali. Dan ini juga menyambung ya dari pengalaman Kakak. Sebenarnya bagaimana langkah kecil ini bisa dilakukan oleh seorang pelajar atau mungkin juga mahasiswa atau aktivis kampus untuk mulai berlatih kepemimpinan dan integritas setiap saat nih? Oke, di dalam dunia kepemimpinan tentu yang seperti tadi yang kita diskusikan di hal pertama, kemudian pengenalan akan isu, kemudian teman-teman juga terhubung ya dengan teman-teman lain. Sama ketika kita di dalam lingkungan kampus ataupun di dalam lingkungan aktivis pergerakan lah, apa yang kita mau suarakan, kita harus pelajari dari bagaimana itu supaya nanti tidak bias. Kadangkala yang buat api kita redup untuk bersuara itu ketika pada akhirnya kita sampai di titik kita keliru. Apa yang sebelumnya kita suarakan ternyata karena kita buru-buru bersuara, kita cepat-cepat bersuara tanpa menggali lebih dasar akar masalahnya, akhirnya kita sampai di titik redup karena kita sudah punya kesalahan yang fatal nih, yang akhirnya kita sadari ketika di titik puncak. Nah itu yang seringkali saya temukan beberapa teman itu akhirnya
menyerah dan takut. Kenapa? Karena mereka sudah bangun dari dasar yang salah. Sehingga harapan untuk teman-teman ketika kita bersuara, mari kita coba gali akar permasalahan dari dasar, kira-kira seperti apa nih masalahnya, sehingga ketika kita bersuara, suara kita sampai nanti itu tetap aman gitu, tidak akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Kemudian kan ada istilah kita kan untuk kita berani coba aja dulu gitu. Tidak semua hal itu kan kita bisa coba-coba. Benar. Betul bahwa ada hal coba aja kita coba untuk berani, tapi tidak semua hal itu kita coba-coba untuk berani. Karena pada akhirnya ada hal-hal yang akan jadi bumerang. Ya memang ada hal-hal yang kita coba, seperti public speaking kita coba. Tapi kita berteriak terkait isu yang terjadi, itu bukan sesuatu yang kita coba-coba. Karena nanti ketika kita terperangkap, maka kita akan benar-benar hilang. Sehingga harapan juga ke teman-teman, kita belajar coba-coba, tapi tidak semua hal itu kita coba-coba. Ada hal-hal yang secara spesifik kita harus pelajari seperti apa, kemudian kita lihat realita yang terjadi di Indonesia hari ini, itu seperti apa. Karena dalam pergerakan, bahkan di dalam para elit politik pun bergerak, kalau kita lihat gerak mereka juga, itu sangat mulus gerakannya, karena sebenarnya ada kepentingan-kepentingannya di atas, di bawah punya kepentingan di menengah, kemudian di masyarakat akar rumput pun punya kepentingan sendiri yang sulit untuk disamakan gitu. Sehingga cara bergeraknya itu benar-benar kita juga memperhatikan setiap ritme itu. Menarik. Sama harapannya teman-teman juga di forum-forum diskusi ya. Kita kalau selain kita membaca, tentu kita butuh satu forum kita untuk aplikasikan apa bacaan kita. Ya, salah satu kalau kita baca, kemudian di forum-forum diskusi itu, dan harapannya forum-forum diskusi itu tidak hanya jadi forum-forum yang formalitas saja, tapi itu benar-benar ruang untuk kita belajar. Karena kalau kita lihat ya di akhir-akhir ini ya Kak Angela, dari tahun-tahun sebelumnya, komunitas itu signifikansinya itu sangat berbeda gitu. Kalau sebelum-sebelumnya orang-orang benar-benar ketika, bahkan kalau kita ingat lagi di kejadian tahun 98, itu kan para aktivis ketika lakukan gerakan itu mereka punya waktu khusus untuk diskusi itu bertahun-tahun di tempat-tempat tersembunyi. Tapi hari ini kadang-kadang cuma diskusi 5 menit dan kita akan debat 1 jam. Nah itu kan yang ditakutkan hari ini, akhirnya ketika banyak anak-anak muda juga yang akhirnya masuk di politik, kita senang, tapi ternyata mereka sampai di sana itu pada akhirnya diam juga. Nah itu salah satu masalah. Kak Norbert, ada yang mengatakan seringkali ya, tidak semua, tapi ada yang masih mengatakan dan beranggapan politik dan orang-orang yang terlibat politik itu kotor. Ini yang masih menjadi tantangan oleh anak muda. Apa sih argumen kuat yang ingin Kakak hadirkan pagi ini untuk mematahkan stigma tersebut? Oke. Kita di Indonesia ya, ketika ada sesuatu orang yang misalnya licik buat kesalahan atau memutarbalikkan sesuatu, itu kita selalu bilang, kamu politik. Nah sebenarnya kata itu masuk di dalam alam bawah sadar kita, bahwa ketika kita mendengar kata politik itu sesuatu yang rusak begitu. Padahal kalau kita mau lihat lebih lanjut, hak politik itu bukan sesuatu yang rusak sebenarnya, tapi sebenarnya orang-orang yang masuk di dalam politik sebenarnya itu adalah satu bagian penataan, kemudian termasuk kebijakan dan lain. Tanpa melalui itu, maka sangat sulit sesuatu isu besar atau isu-isu kecil itu dikumpulkan tanpa ada wadah itu. Nah seringkali pada umumnya kalau kita di Indonesia ketika berbicara politik selalu kita berpikir negatif atau berpikir bahwa itu sesuatu salah. Tapi kalau juga kita coba runutkan, terkadang juga tidak bisa menitik beratkan kesalahan itu kepada orang-orang yang berpikir itu. Karena memang banyak ya, kalau kita lihat dari survei-survei sangat banyak juga orang-orang yang terjun ke dalam yang melakukan hal-hal yang kecurangan. Hingga sebenarnya akhirnya muncullah pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi kalau kita melihat secara dasaran bahwa hadirnya untuk politik sendiri itu sebenarnya bukan sesuatu kejahatan besar. Tapi dengan adanya politik itu, kita akan bisa melihat satu hal baik. Bahkan dengan kita bergerak di politik itu akan mempengaruhi banyak hal. Nah contoh terkait di
pendidikan misalnya. Ketika kita bergerak dari mengajar, kita akan mempengaruhi ya orang-orang yang kita ajar. Tetapi kalau kita ada di dalam kebijakan, maka ketika satu orang saja yang buat kebijakan itu bisa mempengaruhi seluruh negara. Daripada kita yang terjun langsung ya, bukan kita mendiskreditkan teman-teman yang bisa mengajar. Tapi realitanya bahwa orang-orang yang buat kebijakan inilah nanti yang bisa membuat pengaruh yang sangat besar. Nah, atau bisa paling masalah yang kita bisa lihat ini terkait kurikulum lah, Kak Angela ya. Berapa kita orang di bawah kita mengajar, kita pengaruhi berapa yang kita ngajar. Tapi satu orang di atas yang buat kebijakan terkait kurikulum ini, maka seluruh sekolah akan mengikuti kurikulum itu. Nah, ini sebenarnya sangat menarik kalau kita diskusi lebih lanjut bahwa harapan kita, walaupun ada ruang-ruang skeptis kita terkait pemimpin kita, harapan kita bisa berjuang. Ada orang-orang yang benar punya hati itu ada di atas. Dan realita hari ini bukan tidak ada orang-orang yang datang dari jalur yang jujur, tapi ruang-ruang mereka juga cukup sempit untuk bersuara. Sekarang di negara kita ini kan terkait siapa suara yang memutuskan sesuatu itu kan tergantung dari voting kan, mana yang paling banyak nih, kemudian dari sistem dia di bagian mana. Jangan-jangan orang-orang yang kita paling percaya itu dia tidak ada di bagian yang paling krusial itu. Jadi kita contoh di dalam DPR sendiri ada orang yang kita utus dari daerah kita berharap misalnya dengan adanya dia bisa banyak hal yang diubah di kita, tapi kita tidak tahu dia di posisi apa di sana gitu. Nah, itu seringkali yang sulit kita masyarakat tidak tahu terkait itu. Yang penting ada satu pemimpin dari sini dia harus bisa rubah semua, tapi kita tidak tahu bahwa ada kompleksitas pembahasan di atas, bahkan dia juga tidak punya ruang untuk bersuara di atas kayak gitu. Itu yang sulit, bahkan masyarakat juga tidak terlalu paham. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh Kak Norbert ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 Kak Norbert terkait dengan pembahasan kita pagi ini. Jadi mereka bertanya, bagaimana sih Kak Norbert menjaga kompas moral supaya tidak berkarat ketika kita sudah mulai masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, apalagi kalau bicara soal politik ini. Nah, kalau dari sudut pandang Kakak melihatnya seperti apa? Dari saya sendiri, memang ketika kita masuk di dalam lingkaran itu, kita seringkali kalau kita anak muda berbicara dari idealisme. Ketika ada sesuatu yang salah, kita langsung salah, benar-benar menantang. Nah, itu sebenarnya itu cukup berbahaya. Hingga teman-teman ketika kita yang cukup frontal lah, cukup berani, ketika kita ada di dalam lingkaran itu, bagaimana kita jalan dengan halus. Ketika kita bergerak dengan idealisme kita, maka kita akan menjadi orang pertama yang akan hancur. Karena mereka tahu, oh ini orang yang dihancurkan. Tapi bagaimana dengan kepentingan yang ada di bawah, kemudian juga melihat realita yang terjadi di atas. Sehingga kita jalan tidak menjadi yang buru-buru. Kita lebih santai, kemudian memanfaatkan setiap celah itu untuk melakukan untuk bersuara terkait masalah-masalah yang ada di bawah. Nah, contohnya ketika misalnya saya terjun di dalam dunia politik, saya ketika orang jadi salah satu orang yang sangat keras misalkan, ketika ada di atas tidak lagi seperti seorang aktivis untuk bersuara. Nah, harapan kita pada umumnya kan seperti itu kan Kak Angela. Yeah. Ketika saya masuk sini harus saya bawa idealisme saya seperti ini untuk bersuara. Karena ketika kita sendiri kamu bersuara, maka di titik itu pun akan selesai. Hingga ketika sampai di atas kita pelan-pelan. Kita tata pelan-pelan, kita mulai dari fondasi apa yang paling mungkin kita bisa lakukan. Ketika kita ada di atas, mari lakukan dari situ. Saya ingat waktu itu kita pernah lakukan di DPR Remaja, kita uji coba bagaimana menjadi seorang DPR. Dan waktu itu sangat ingat persisnya ketika kami menjadi DPR dan kita buat role play. Kita menjadi DPR. Banyak teman-teman termasuk saya juga, ketika kita berbicara DPR itu seolah-olah kita aktivis. Dan kami dapat satu
kritik, kamu ini adalah DPR loh, bukan masyarakat sipil atau aktivis. Dan ternyata, kita sadar, ternyata kompleks ini sebenarnya masalah yang ada di atas. Hingga ketika kita yang baru terjun di dalam politik, mari pelan-pelan lah. Yang paling pasti dari dasar kita kuat, kemudian sistem pergerakan kita juga kuat. Bahkan ketika kita masuk pun harus dengan jalur yang murni, sehingga ketika kita dibolak ke kiri, dibolak kanan, kita tetap ada di jalur yang aman. Kemudian sistem pergerakan kita juga harus rapi, memang tertata. Kalau kita punya celah yang salah, maka di dalam suara kita itu akan dibungkam kayak gitu. Sebenarnya itu kita, karena bukan masalah politik gitu ya, tapi sebenarnya masalah orang-orang lah yang ada di dalam, yang sudah dari dahulu memang sudah terjebak dengan hal yang tidak baik. Bukan berarti sebenarnya semua itu politik jahat, tapi saya pikir ada mereka orang yang memang punya hati, dan ada juga orang-orang yang terjebak di satu sistem itu dan terpaksa mereka harus melakukan instruksi yang ada dari atas dulu. Karena di dalam sistem itu ya mereka-mereka yang di bawah akan sangat sulit untuk melawan. Ketika melawan, kalau kita lihat dari sistem partai nih kayak Angela kan orang-orang yang cukup melawan nanti akan dikeluarkan dari partai. Ketika dikeluarkan dari partai, ya mereka akan dicabut. Sehingga ini cukup kompleks juga. Jadi harapannya ada, tentu ke depan itu ada kebijakan yang benar-benar bisa mengantisipasi masalah seperti ini supaya orang-orang yang benar-benar punya hati itu bisa ada dengan baiklah di dalam kayak gitu. Oke. Ini menjadi jawaban lengkap ya dari pertanyaan yang juga ada beberapa yang sudah bertanya terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kak Norbert. Ada juga nih, Kak Norbert, sekarang kan apalagi anak muda, Gen Z, millennials, kita hidup berdampingan dengan teknologi, apalagi media sosial itu sendiri. Nah, kalau yang Kakak Norbert lihat dan rasakan, apakah saat ini anak muda juga sudah cukup punya ruang aman nih untuk berdiskusi politik, apalagi di dunia maya alias media sosial sendiri, Kak, platformnya, tiap-tiap platform? Oke, untuk hari ini saya juga tidak bisa mengatakan bahwa itu cukup aman. Kembali lagi dari teman-teman itu bergerak dari sudut mana. Kemudian hari ini juga kita tidak bisa pungkiri bahwa di masyarakat kita lah di Indonesia sebenarnya saya lihat bukan hanya dari atas yang bermasalah, tapi kita juga dari bawah. Kalau kita lihat beberapa postingan itu sangat banyak bullying, kemudian komentar-komentar yang justru menjatuhkan teman-teman yang berdiri. Tapi saya ingat satu kata waktu itu dari Kak Jo dari tim narasi. Dia bercerita bahwa ini terkait konten ya Kak Angela. Iya. Ketika konten, karena hari ini kan sangat banyak konten-konten yang justru merusak generasi kita. Nah di situ kan ada orang-orang yang pengen buat konten yang bagus, tetapi konten mereka itu tidak dilirik. Sehingga orang-orang yang mau bergerak itu akan kayak percuma lah begitu. Pada akhirnya konten-konten baik itu tidak ditonton. Tapi kata-kata itu yang disampaikan Kak Jo itu cukup menarik dan mengganggu saya. Katanya mungkin konten-konten kamu yang baik itu tidak ditonton, tapi paling tidak ketika teman-teman scroll TikTok atau scroll Instagram atau Facebook, konten kamu itu terselip mungkin beberapa detik mereka lihat, itu ada waktu jeda untuk mereka skip konten yang tidak baik itu untuk cuma lihat walaupun lewat konten kamu. Nah itu saya berpikir ternyata ini ya masalahnya, karena di kita itu cukup ketika kita buat konten kan kita takut nih, konten saya tidak ditonton, konten saya tidak begini, padahal saya sudah effort begitu. Tapi sebenarnya sebenarnya konten kita cukup berpengaruh. Kan kita berbicara algoritma, itu cukup sebenarnya mempengaruhi algoritma itu. Jadi dengan ada konten dari teman-teman yang memang punya isu, walaupun sederhana itu, paling tidak ketika teman-teman punya niat baik, konten-konten itu akan muncul di dalam 1 detik atau 2 detik pun. Ketika teman-teman yang konten-konten yang kurang baik yang mereka tonton, paling tidak ada konten kamu yang mempengaruhi di dalam mereka scroll beberapa jam itu. Sehingga itu dorongan juga untuk teman-teman. Mungkin ada teman-teman hari ini yang pengen membuat konten baik,
mau dari isu politika, mau isu lingkungan atau apapun, cobalah begitu, lakukanlah itu ketika teman-teman masih ada di role yang tidak cukup cukup bermasalah gitu, yang paling tidak di role edukasi yang hal-hal baik yang konten, lakukanlah konten itu teman-teman. Mungkin kita sendiri insecure, kemudian kita juga takut, tapi paling tidak konten teman-teman itu akan mempengaruhi logaritma dari orang-orang yang mungkin tiap hari mereka sudah sangat terpapar di media internet, bahkan mereka sangat sulit terlepas dari dunia itu ya, hampir 6 jam bahkan sampai 8 jam mereka habiskan. Itu paling tidak konten teman-teman lewat itu mempengaruhi pikiran mereka, bahkan mungkin saja dari sepotong tulisan yang teman-teman lakukan mereka lihat dan mereka disadarkan gitu. Ada beberapa jeda itu yang mempengaruhi teman-teman. Itu Kak Angela. Iya, menjawab ya pertanyaan dari pendengar atau teman Pro 2 kita. Ada juga Kak yang bertanya, menurut Kak Norbert, apakah sekarang kurikulum pendidikan yang ada di kelas ya, di sekolah ini juga sudah cukup kuat nih dalam menanamkan fondasi kepemimpinan yang berintegritas dan juga terkait dengan politik sederhana? Oke, ini sangat berat sebenarnya kalau berbicara kurikulum sebenarnya itu bukan ranah saya. Iya. Tapi kalau lihat sendiri dari pandangan saya terkait kurikulum, karena kurikulum di Indonesia ini kan itu setiap 5 tahun berganti ya, tergantung pemimpin. Sementara kalau kita lihat ada salah satu riset, saya lupa, untuk membuktikan kurikulum itu baik, cukup efektif itu butuh waktu 7 tahun untuk kita pastikan kurikulum itu baik. Nah, apa yang terjadi di Indonesia itu kan setiap 5 tahun. Itu sebenarnya belum sampai di titik baik dari riset yang pernah dilakukan. Kemudian itu juga ketika kurikulum ada dari atas, ketika dia sampai di daerah, mungkin di yang paling dekat lah ya di pusat itu akan segera begitu, cepat untuk beralih. Tapi informasi ini, apalagi contoh sampai di daerah saya yang akan sulit jaringan, bahkan ada daerah-daerah yang tidak jaringan, bagaimana mungkin gitu. Ya, pada akhirnya kembali lagi, walaupun kurikulum berubah-ubah, tetapi harapannya kita di guru-guru di bawah itu mereka tetap kondisikan, tapi juga melihat siklon atau situasi yang sedang terjadi di bawah itu seperti apa gitu. Kita tetap kita ikuti ranah di atas, tapi pada akhirnya di bawah kita sudah punya pola yang pakam untuk bagaimana mendidik anak-anak. Harapan itu juga sih sebenarnya. Saya ke guru-guru, walaupun di atas semua berubah, tapi ketika ada pola yang baik yang bisa dilakukan di bawah, kenapa kita tidak lakukan begitu? Kita lakukan pola itu yang tentu bagus di bawah. Karena kalau kita berbicara kurikulum, harusnya sebenarnya yang akan berbeda-beda sih setiap daerah. Kalau pandangan saya, kenapa? Karena berbicara pendidikan itu kan banyak hal yang mempengaruhi dari pendidikannya, kemudian pola asuh orang tuanya, kemudian kebiasaan mereka di daerah itu apa gitu, sehingga tidak satu pola yang sama itu dipakai semua gitu. Nah, contoh kayak kata Einstein, ya tidak bisa ikan itu naik pohon kan. Jadi sebenarnya kan daerah tuh punya sistem masing-masing, kemudian ruang-ruang mereka tuh seperti apa. Kita di NTT kan terkenal dengan gotong royong, kemudian anak-anak membantu orang tua. Apakah sistem yang sama yang dipakai di Jakarta akan sama? Oh, tidak sama. Kemudian sistem permainan di sana akan sama? Tidak sama. Karena cara bermainnya kita itu berbeda dengan daerah lain. Sehingga kalau kita berbicara kurikulum secara umum, itu sangat sulit ya untuk kita lakukan secara serentak di bawah. Sehingga pada akhirnya harapan kita adalah memang guru-guru yang di bawah lah yang tahu situasi di situ, kemudian mereka melihat apa yang secara maksimal yang bisa mereka lakukan, walaupun kurikulum di atas setiap 5 tahun itu berubah. Kayak gitu sih Kak Angela. Iya. Oke, dan ada lagi satu lagi Kak, ini pertanyaan dari teman Pro 2. Jadi kita bisa melihat ya, ini balik lagi mereka menanyakan terkait dengan apa yang kita lihat di media sosial. Nah, ini masih berhubungan dengan topik kita nih Kak. Jadi kalau di era media sosial, seringkali orang yang kita lihat seperti pemimpin ya, contohnya pemimpin, ini punya pencitraan Kak. Nah,
Nah, mereka mengatakan ini Kak Norbert, pencitraan tuh seringkali lebih laku daripada integritas kepemimpinan. Tapi kalau Kak Norbert menyikapi fenomena pemimpin kemasan seperti apa? Karena datangnya juga dari anak muda sendiri nih, Kak. Oke, ini menarik ya, terkait banyak pemimpin yang melakukan pemimpin pencitraan lah. Iya. Nah, sebenarnya ini cukup semuanya kita akan kena juga di masyarakat akar rumput. Kebanyakan ini harusnya dengan ini sebenarnya harapan kenapa kelas political future leader itu ada, itu bagaimana anak-anak muda, orang-orang ya dimanapun itu mereka paham politik. Mereka tahu semua itu. Ketika kita tidak paham dengan itu, ketika ada pemimpin yang menjanjikan A, menjanjikan B, maka kita akan masuk di situ. Pada umumnya ya, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang suka dijanji. Kemudian kita adalah masyarakat yang sangat terpengaruh besar dengan emosi. Jadi kalau kita coba lihat pemilihan di tahun kemarin kan pemilihan berbasis emosi sebenarnya. Bukan berbasiskan critical thinking, kita benar-benar berpikir seorang pemimpin seperti apa, tapi karena emosi. Dan hari ini di dalam dunia politik itu sangat penting. Kemudian di dalam kepemimpinan mereka waktu melakukan pencitraan teman-teman itu bukan sesuatu yang kayak tiba-tiba. Itu mereka sudah hasil riset dan mereka sudah tahu kelemahannya masyarakat di kita itu seperti apa. Masyarakatnya kita itu suka apa. Sehingga dengan teman-teman yang punya pemahaman itu, mari kita bergerak dari masyarakat supaya, karena kalau kita misalnya semua masyarakat teman-teman punya pemahaman yang sama dengan teman-teman yang bertanya hari ini, maka para politisi ini tidak akan berani melakukan pencitraan. Kenapa? Karena mereka sudah tahu ini adalah pencitraan. Tetapi pada umumnya masyarakat kita adalah masyarakat yang senang-senang dengan hal-hal ketika politisi buat ini, wah ini kita apresiasi. Ketika dia sedih seperti ini, ada teman-teman yang cukup keras, mereka melakukan kepura-puraan untuk seperti ini. Jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan, karena mereka lihat di akar rumput itu seperti apa yang mereka sukai gitu. Nah ini yang, jadi sebenarnya apa yang dilakukan di atas itu teman-teman, itu mereka melihat apa yang disukai di bawah. Kita tuh, masyarakat kita tuh suka apa. Kalau semua masyarakat kita, masyarakat yang paham politik, masyarakat yang kritis, kemudian masyarakat yang benar-benar melihat itu dengan memikirkan, maka mereka akan sulit pencitraan. Karena pada akhirnya pencitraan itu tidak berguna. Kenapa pencitraan hari ini ada? Maka teman-teman akan bertanya, masyarakat di sekitar saya itu sukanya seperti apa? Sehingga mungkin itu adalah titik awal untuk teman-teman mulai bergerak dari hal yang kecil. Paling tidak teman-teman bergerak dari keluarga. Ketika teman-teman melihat pemimpin hari ini yang melakukan pencitraan, teman-teman coba bercermin dari keluarga teman-temannya, termasuk saya gitu. Oh, keluarga saya ini sukanya seperti apa begitu. Kalau ternyata keluarga saya suka dengan menonton pencitraan ini, maka itu adalah poinnya kenapa terjadi pencitraan. Sehingga dengan adanya kita melihat hari ini teman-teman yang mulai berpikir, maka mulailah bergerak dari ruang terkecil. Kita bergerak dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita, kemudian di lingkungan di mana kita berada. Sehingga masyarakat-masyarakat itu tidak lagi masyarakat menjadi orang-orang yang dipengaruhi emosionalnya, mereka ikut. Tapi mereka adalah orang-orang yang berpikir. Kayak gitu, tingkah Ganjala. Jadi kita harus berpikir kayak ada sistem cost-nya apa, benefit-nya apa, dan kita ada analisis. Iya. Kalau kata dari Tan Malaka kita harus ketika ada sesuatu yang kita ambil, kita tahu cost-nya kita berapa, yang kita keluarkan itu seperti apa, kemudian yang kita dapatkan seperti apa, kemudian kita coba analisis. Kira-kira ini saya rugi atau untung kayak gitu. Sebenarnya semua hal itu ketika kita punya kerangka berpikir ini, maka kita akan tahu kita bagaimana berlaku kayak gitu. Sangat dan menarik. Ini juga akan ketika kita bersuara ini sebenarnya ini juga akan jatuh ke kita sendiri untuk kita lihat realita apa yang terjadi di masyarakat gitu. Kalau padahal ini tidak terjadi di masyarakat tidak sukai hal seperti ini, tidak mungkin para politisi itu melakukan pencitraan kayak gitu.
Oke, baik Kak. Dan karena kita juga sudah berada di akhir kebersamaan, Kak Norbert, terima kasih banyak untuk kesempatan bisa berbagi ilmu ya yang sudah Kakak dapatkan di balik kemarin, dan ini juga bisa menjadi motivasi untuk teman Pro 2 untuk bisa Kak, tergabung juga atau melek lah politik. Kalau mau dibilang anak muda juga harus melek politik ya Kak ya. Kita tidak buta atau mungkin juga apatis dengan politik. Dan yang terakhir, Kak Norbert, bolehkah memberikan mungkin satu kalimat yang bisa merangkum kenapa integritas ini merupakan harga mati bagi seorang pemimpin, sekaligus kata-kata hari ini, Kak? Oke. Teman-teman, hari ini kita ada di generasi yang baru lah. Kita di generasi yang nanti akan menguasai Indonesia di 2045 atau generasi emas. Kita hari ini, kita banyak kritikan-kritikan yang masuk untuk para pemimpin yang sebelumnya, sehingga kita akan menghadapi di mana generasi ke depan yang kita akan pimpin. Sehingga teman-teman, marilah manfaatkan setiap kesempatan ini untuk kita belajar. Memang hari ini kan kita digadang-gadangkan sebagai generasi penerus. Tapi kalau dari saya, kita tidak hanya menjadi generasi penerus. Kita adalah juga jadi generasi penggagas. Karena kita tidak bisa meneruskan ide-ide yang tidak betul. Gitu. Kita tidak semua hal meneruskan yang sudah ada. Tapi kita adalah generasi terpelajar. Generasi yang berpikir. Sehingga kita juga tidak hanya menjadi generasi penerus, tapi kita adalah generasi penggagas yang akan menggagaskan hal-hal yang hasil yang kita lakukan selama ini untuk kita lakukan ketika masanya kita ada. Jangan sampai kita menjadi seorang muda hari ini yang cukup bersuara keras, tapi pada akhir ketika kita sampai di kepemimpinan kita akan jadi orang yang sama seperti orang-orang yang duduk hari ini dan dikritik oleh para cucu-cucu kita. Harapannya kita dari hari ini pelan-pelanlah kita belajar dari hal-hal yang paling sederhana, kemudian kedekatan kita dengan masyarakat, kemudian paling kecil apapun yang kita bisa lakukan. Jangan takut gitu. Kemudian apa yang teman-teman suarakan, seperti yang saya bilang pertama tadi, ada benar-benar yang teman-teman tidak bisa suarakan lantang, tapi ada hal-hal yang kita bisa kerjakan. Dengan kita bisa ngonten hari ini, seperti tadi yang saya bilang bahwa konten-konten baik, jika kita rasa itu hal baik, lakukanlah itu. Jangan sampai kita kalah dari konten-konten yang tidak bermanfaat. Gitu. Mereka saja yang tidak bermanfaat berani konten. Kenapa teman-teman yang bermanfaat itu tidak berani konten? Gitu. Jangan juga berpikir siapa yang nonton. Lakukanlah. Karena di titik itu, mungkin tidak ada yang nonton. Tapi teman-teman sendiri yang berubah dari konten teman-teman. Ketika teman-teman lakukan konten, teman-teman pasti melakukan riset. Teman-teman pasti berpikir. Berpikir itulah yang akan masuk di dalam alam bawah sadar teman-teman, akan mempengaruhi cara hidup teman-teman. Kemudian teman-teman juga jangan skeptis terkait politik hari ini. Karena pada akhirnya teman-teman lah nanti yang akan menghadapi ini, teman-teman yang akan masuk di sistem ini. Tidak ada lagi orang dari tempat lain yang tiba-tiba masuk. Karena generasi kita lah yang akan mewarisi, kemudian menggagaskan ide-ide baru untuk kita lakukan ke depan. Jangan sampai kita habis dikritik, kemudian habis diprotes, dan ketika kita sampai, kita selesai. Karena kita, masa muda kita selesaikan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga setiap hari ini yang kita bersungguh lakukan. Kemudian komunitas, kemudian relasi-relasi kita yang baik, mari kita maksimalkan. Forum-forum diskusi, kemudian ruang-ruang pendidikan, maksimalkan itu. Kemudian ada event-event apa yang teman-teman mau lakukan, ikutlah event itu. Jangan pernah takut. Gitu. Kenapa kita harus takut kalau mau belajar? Gitu. Kecuali kita tidak belajar, baru kita takut. Kalau saya kopi dari Najwa Shihab ya, bilang bahwa kalau kamu takut, itu tandanya bahwa itu mimpi yang baik. Gitu. Itu hal baik gitu. Kalau tidak membuatmu takut berarti itu bukan mimpi. Nah itu teman-teman, sehingga di dalam perjalanan teman-teman kalau itu sesuatu cukup menakutkan dan teman tahu bahwa itu hal baik, lakukanlah itu dan perjuangkan itu gitu. Itu dari saya, Kak Angela. Baiklah, terima kasih banyak Kakak Norbert. Ini kita banyak sekali mendapatkan penguatan-penguatan sebagai anak muda ya dalam nilai keindonesiaan di Kita Indonesia untuk pagi hari ini. Kakak Norbert, kita tunggu program-program yang dijalankan
kalau di sana juga ada RRI Sumba, semoga saja juga bisa berbagi cerita menarik untuk teman-teman yang ada di Sumba nih Kak. Ya, terima kasih Kak Angela. Terima kasih juga teman-teman pendukung setia dari Pro 2 ya. Sehat-sehat selalu. Oke, baik Kakak, terima kasih. Angel juga sudah harus menutup kebersamaan kita dalam rangkaian Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk kita Indonesia di episode hari ini untuk Senin 2 Maret 2026. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kamu. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.